Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak ya untuk like, subscribe dan komennya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian channel ini bukan apa-apa, tanpa dukungan kalian channel ini tidak akan menjadi apa-apa ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk semuanya. Teman-teman, yang sedang sakit segera sembuh ya, yang sedang dalam maaf saya lagi batuk, yang sedang dalam musibah segera mendapatkan solusi, segera mendapatkan obat, yang sedang menunggu momongan segera mendapatkan momongan, dan yang sedang dalam kesusahan punya tanggungan hutang segera terbayarkan hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kita sama-sama mendoakan untuk kebaikan ya teman-teman ya. Teman-teman, kalian tahu nggak kalau sebenarnya Gunung Lawu itu bisa dibilang punya ibu teman-teman. Punya ibu itu dalam artian jadi Gunung Lawu ini punya apa ya, satu gunung purba, namanya Gunung Jogo Larangan. Nah, itu ada tempatnya, itu ada di sebelah selatannya Gunung Lawu teman-teman. Walaupun tingginya itu tidak begitu tinggi, sekitar 2000-an lebih, seperti halnya Candi Cipto itu, tapi orang mengiranya adalah sebuah perbukitan. Akan tetapi asal kalian tahu teman-teman, ini bukan sebuah bukit teman-teman, ini bukan sebuah bukit, ini adalah sebuah gunung purba yang sedang tertidur, dan mungkin suatu saat dia akan, wallahu alam, entah ini masih aktif atau tidak saya juga tidak tahu ya teman-teman. Saya hanya akan menceritakan apa yang saya alami di situ ya, gitu ya teman-teman. Oke. Jadi Gunung Jogo Larangan ini, kalau orang bilang ini adalah ibunya dari Gunung Lawu gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya cuacanya ini cerah, kita bisa melihat Merbabu, kita bisa melihat Merapi, dan gunung ini memang benar-benar sebuah gunung yang menurut saya itu memang luar biasa. Luar biasanya nih, jadi kita tidak harus ke Lawu terus gitu loh teman-teman. Tapi kalau kalian mau ke sini, kalian harus bawa penduduk lokal, karena ini gunung ini tidak terlalu familiar, dan gunung ini juga tidak semua orang tahu gitu loh teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai ceritanya ya teman-teman. Sebentar ya. Jadi Gunung Jogo Larangan ini saya ketahui ketika saya masih sering di Alas Ketonggo Gunung Lawu. Ini saya ada ngemban dawuh dari eyangnya agar saya mendaki gunung ini untuk mencari salah satu bunga teman-teman. Nah, saya tidak tahu kan ini gunung ini apa, dan gunung ini tempatnya di mana saya belum tahu waktu itu. Terus akhirnya yang ini paling dawuh, kowe kudu mbok goleki, kudu ketemu panggonane ana sisih kidul. Tempatnya itu ada di sebelah selatan, kata ayahnya itu begitu. Oh ya, akhirnya saya inisiatif cari. Saya lewat dari Magetan teman-teman, dari Alas Ketonggo itu saya jalan kaki menuju Magetan, terus saya menuju Gunung Jogo Larangan ini. Nah, perjalanannya itu hanya ada 2 pos teman-teman kalau di gunung ini, 2 pos. Terus saya berjalan walaupun ini siang teman-teman, kalian percaya nggak percaya, ini aura mistisnya itu luar biasa. Karena apa? Karena ya ini jalur sepi teman-teman, nggak ada orang, nggak seramai Lawu, nggak seramai Merapi, nggak seramai
Merbabu itu tidak seramai itu. Ini memang sepi teman-teman. Terus rumput semaknya itu masih agak tinggi. Jadi kita memang benar-benar harus memperhatikan, walaupun sesekali kita masih ketemu penduduk kampung itu yang nyari rumput. Nah, saya waktu itu ketemu sama satu bapak-bapak, usianya masih ya kalau dibilang tua ya tidak tua, kalau dibilang muda juga tidak muda teman-teman. Bapak ini nanya ke saya, "Lu Mbak mau kemana?" "Mau ke itu Pak, Jogo Larangan," saya bilang gitu. "Loh ini kan sudah Jogo Larangan toh Mbak." "Iya Pak." "Nggih. Kan cari apa Mbak sampai sendiri?" kata gitu. "Oh enggak Pak, saya enggak sendiri, ada yangnya," saya bilang gitu. Terus bapaknya yang satunya ini yang agak tua ini bilang gini, "Ah ya kamu tuh enggak mungkin lah kalau perempuan kesini sendirian, mana berani," katanya kan gitu. Terus akhirnya saya itu teman-teman ngobrol sama bapaknya ini. "Bapak asli penduduk sini ya Pak?" "Iya Mbak, asli mriki ya, orang sini." No, terus sebenarnya Mbak Lawi itu anaknya ini katanya Gunung Jogo Larangan. "Oh itu nggih Pak, izin." Mbaknya itu ya tirakatan ya apa bertapa kayak gitu. "Enggak Pak, saya enggak bertapa. Saya hanya ngikuti ini Pak dawuh," saya bilang gitu. "Oh sampean hebat ya Mbak, perempuan," kata gitu. "Enggak hebat sih Pak, cuma ini karena nekat," saya bilang gitu kan teman-teman. Terus akhirnya bapaknya ini "Ya Mbak, ya sudah Mbak, monggo silahkan naik," kata bapaknya. "Oh iya Pak." Terus kebetulan bapaknya ini bawa singkong kan teman-teman. "Ini Mbak, kita kebetulan masih ada singkong kalau sampean mau." Ya saya seneng ya teman-teman dikasih singkong ya. Saya bawa tuh singkong tuh teman-teman. Ya alhamdulillah lah gitu. Terus akhirnya setelah itu teman-teman saya akan melakukan perjalanan ya. Saya berjalan. Terus sampailah di pos 1 teman-teman. Di pos 1 itu saya beristirahat. Terus saya duduk, ada satu pohon itu duduk di situ. Saya tuh nggak tahu antara karena saya capek atau saya tertidur teman-teman. Saya tertidur itu satu mimpi tapi saya setengah sadar ada ular tuh gede banget teman-teman, tuh gede banget. Ular itu melilit kaki saya teman-teman, melilit kaki saya. Ular itu berkata begini, "Kamu tuh ngapain kesini?" katanya gitu. Saya hanya ini ngemban dawuh dari eyang. Terus kamu tahu nggak Jogo Larangan ini? Enggak, saya enggak tahu. Terus Jogo Larangan kan tegese panggonan yang sing ora kena dikunjungi lah istilahnya, tempat yang tidak boleh dikunjungi katanya dia gitu. Tapi saya di sini hanya ngemban dawuh, saya tidak tahu. Terus lapar ngulek apa, "Kamu tuh mau nyari apa?" katanya gitu. "Saya mau mandi di air itu yang di atas," kata saya kan begitu. "Ya wes, nek kamu nanti habis mandi dari sini kamu jangan lupa mampir ke Mungkrang," kata gitu. Maksudnya Mungkrang itu ke Gunung Mungkrang itu loh teman-teman. Ini kan tempatnya gak jauhan dari Gunung Mungkrang ini kan. Nah, saya terbangun teman-teman, saya terbangun antara kaget dan tidak itu. Saya melihat itu ada bunga itu bagus banget. Emang di Jogo Larangan ini bunga-bunga liar itu masih luar biasa teman, masih banyak. Terus karena ini kan vegetasinya
karena ini jarang dikunjungi ya teman-teman. Mungkin orang-orang kalau mengunjungi itu ke Gunung Mongkrang itu kan, karena kalau Gunung Mongkrang memang pemandangannya bagus ya teman-teman, Bukit Mongkrang itu kan. Tapi ini Jebo Larang ini lebih bagus, lebih eksotis sebenarnya. Cuman ya itu tadi, medannya terlalu terjal dan kita harus siap-siap peralatan yang memadai untuk membabatin suket itu loh teman-teman. Ada satu bunga tuh bagus banget. Terus kan namanya manusiawi ya, pengen memiliki kan gitu kan. Itu saya udah mau pegang bunga itu, mau saya ambil gitu loh teman-teman. Tiba-tiba yang Sambriono itu datang ke saya. Orang kena kata, kamu tuh nggak boleh ngambil iki, nggak boleh kata yang Sambriono tuh. Oh lah, kenapa yang saya bilang gitu? Ini loh ada nyawane kata, ini loh no nyawane, ini ada nyawanya, kamu itu nggak bisa ambil kata ini. Oh gitu ya mbah. Iya orang kena, iki ada nyawane. Terus itu punya siapa mbah? Saya bilang gitu sama mbah Sambriono. Terus mbah Sambriono bilang gini, kuwi dek ula putih sing mau gubet sikilmu kata gitu. Loh, ular yang melilit kaki saya tadi kata gitu. Nah itu kan mimpi mbah, saya bilang gitu. Ora, gue dudu ngimpi. Eyangnya terus namanya sinten mbah, saya bilang. Yang itu namanya siapa? Saya bilang gitu, ular itu. Itu namanya Ki Sukmo Sunggolo kata. Ki Sukmo Sunggolo ya yang iya Ki Sukmo Sunggolo. Oh ingkang nenggo mriki Gunung Jebo Larangan ini. Iya kata gitu. Oh jadi tidak boleh diambil ke yang ora kena katanya. Terus saya akan melakukan perjalanan lagi ya teman-teman, sampai perjalanannya mungkin saya jalani 4 jam ini. Sepanjang perjalanan itu kan memang saya lakukan siang, tapi kan waduh vegetasi itu memang benar-benar waduh tuh. Satu sampai baret semua, badan satu baret kena duri semua teman-teman. Terus saya kan bilang, yang nuwun sewu, saya itu badan saya sakit semua yang. Terus ya sudah, yang itu ya wes mandeko kata gitu tuh, wes berhenti sampai kamu ketemu nek kamu memang dikasih barang di situ ambilan, tapi jangan kamu yang minta kata gitu. Oh yang sendiko dawuh, saya bilang gitu kan. Saya di situ ada satu gerojokan gitu loh teman-teman, gerojokan tapi nggak begitu besar itu. Saya di situ meditasi, saya bersila. Datang tuh anak kecil teman-teman, anak kecil tapi sini telinga itu manjang gitu loh, manjang. Terus dia tuh bilang ke saya gini, mbak kata gitu. Loh kamu siapa? Saya tanya gitu. Oh aku Sentono kata gitu. Kamu tinggalnya di mana? Saya bilang di sini gitu. Loh kamu kok kayak anak kecil? Saya bilang iya tapi saya sudah di sini ribuan tahun kata gitu kan. Oh terus kamu mau apa? Kata saya. Kamu mau nggak tak kasih? Kata gitu. Kasih apa? Saya bilang ini tak kasih sesuatu ke kamu. Dia bilang oh iya saya mau. Itu ujungnya itu cincin teman-teman, cincin. Sekarang cincinnya ada di Bali, saya kasih ke temen di Bali teman-teman. Oh terus fungsinya itu apa? Saya bilang itu orang ini kok pokoknya kamu nggak saya kasih tahu, nanti kamu juga tahu sendiri itu fungsinya buat apa katanya. Oh ya wes. Terus dah gitu kan teman-teman, saya kan ingat kata yang tadi yang Sambriono, kalau kamu dikasih ya terima kan. Saya terima teman-teman, saya masukin, terus
Setelah selesai meditasi saya bersih-bersih di situ teman-teman, saya bersihin luka saya yang kena duri-duri itu. Terus saya kan Sentono ini kan belum pergi ya, terus saya bilang, Sentono ini tempat apa, saya bilang gitu. Lah ini loh umurnya loh tua sangka lawu, katanya gitu. Oh gitu ya Sentono. Iya, kamu tuh udah pulang. Ntar teman-teman ada telepon ya. Ntar saya angkat dulu. Maaf ada telepon dari Jakarta teman-teman. Allah Akbar teman-teman, saya lagi sakit teman-teman, capean. Allah Akbar. Alhamdulillah masih dikasih peringatan sama Allah biar jaga kesehatan teman-teman. Satu itu mahal ya. Akhirnya Ki Sentono ini menyuruh saya pergi teman-teman. Ya sudah, kamu cepetan pergi dari sini, ngapain kamu lama-lama, katanya gitu. Oh iya, saya pergi ya, saya bilang gitu. Kamu rumahnya di mana? Aku ada di situ, katanya. Di Gunung Mongkrang itu kan memang ada satu lembah itu yang sangat luas teman-teman. Kok di Bukit Mongkrang sih, di Gunung Jobolarang itu ada satu lembah yang sangat luas, itu namanya Lembah Wela kalau saya, itu sangat luas sekali. Nah di situ tuh mereka kayak perkampungan gitu teman-teman. Terus akhirnya saya pulang teman-teman, saya karena sudah diusir sama Ki Sentono, saya harus pulang. Saya pulang, akhirnya itu saya bawa pulang ke Alas Ketonggo lagi teman-teman, pulang ke Alas Ketonggo. Nah akhirnya perjalanan ke Alas Ketonggo sampai ke dari Gunung Jobolarangan ke Alas Ketonggo ini, sepanjang jalan itu saya masih mikir itu ular tuh tempatnya di mana gitu teman. Sampai sekarang tuh saya masih berpikir ular itu tempatnya di mana dan kenapa dia melihat kaki saya. Apakah karena saya tidak boleh naik ke atas ataupun mereka tidak mengizinkan saya bilang gitu loh teman-teman, dalam pikiran saya itu. Sampai sekarang saya belum ada kesempatan lagi ke Gunung Jobolarangan ini teman-teman. Entah suatu saat nanti saya bisa ke sana. Yang jelas saya ingin ketemu sama yang ular tadi gitu loh teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kemudahan ya. Oke teman-teman, mohon maaf hanya itu dulu yang saya ceritakan ya. Berhubung suara saya juga masih serak dan saya juga masih sakit, saya berharap kalian yang masih sehat jaga kesehatan, jangan terforsir, jangan mudah untuk menyia-nyiakan kesehatan ini teman-teman, karena kesehatan itu mahal ya. Gitu ya teman-teman, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Assalamualaikum.